Halo teman-teman Bang Ilham semua, dan selamat datang di Bang Ilham Channel. Waduh, di video baru ini Bang Ilham akan membahas manga One Piece chapter 1140. Supaya kita tidak semakin penasaran, kita langsung aja ke pembahasan. Hampir saja terjadi sebuah momen yang saya tunggu-tunggu. Pertarungan Scooper Gaban melawan duet maut asik Luffy dan Zoro. Tapi sayangnya ini adalah prank, singkat dan mengecewakan. Scooper Gaban menyerah terlalu cepat setelah Zoro memutuskan untuk ikut bertarung melawannya dengan membantu Luffy. Seharusnya Gaban dapat memberi ruang dan waktu yang lebih lama untuk Luffy supaya dia berkembang lebih baik. Ini malah bercanda, menguji kekuatan dan ketahanan haki dari murid sahabatnya itu, Silver Rayleigh. Tapi ternyata Gaban memiliki tujuan lainnya. Sayap kiri, mantan Raja Bajak Laut, sangat dikenal karena kemampuan bertarungnya dianggap setara dengan sang kapten Goldie Roger dan wakil kapten Silver Rayleigh. Walaupun kenyataannya pasti kita tahu ada sebuah perbedaan dan batasan kekuatan yang cukup besar di antara mereka bertiga. Saya memiliki dugaan Gaban tidak menguasai atau memiliki hawa Haoshoku no Haki seperti Rayleigh dan Roger. Silver Rayleigh dan Goldie Roger sama-sama menguasai Haoshoku no Haki. Namun ada batasan-batasan Haoshoku no Haki milik mereka berdua terlihat sangat jelas. Di masa-masa Luffy berlatih dengan Rayleigh, kita bisa membuktikannya sendiri. Kekuatan Haoshoku no Haki miliknya belum berada di tingkatan yang sama dengan Goldie Roger, Whitebeard, Kaido, dan Shanks. Keempat kapten ini mampu meningkatkan kemampuan Haoshoku no Hakinya di tingkatan di mana mereka sangat terampil dan ahli menyelimuti tubuh atau senjata mereka dengan hawa Haoshoku no Haki. Sementara Rayleigh hanya mengajarkan penggunaan Haoshoku no Haki tingkat dasar, dan Gaban tidak menunjukkan kemampuan Haoshoku no Hakinya karena memang dia tidak memiliki anugerah spesial itu. Jadi wajar saja Scooper Gaban berada di posisi ketiga dan keberaniannya seolah-olah menurun ketika Luffy dan Zoro mulai menyatukan kekuatan mereka. Di awal pertempuran, kakek tua ini bermaksud menguji tekad Luffy. Dia bermain-main dengan harta karun yang bahkan tidak diinginkan oleh seorang pencuri ternama sekalipun. Tetapi Luffy masih belum menemukan alasan yang tepat mengapa dia harus bertarung dengan si kakek tua ini yang belum dia kenal. Luffy mencoba berkali-kali mengambil kunci itu, namun Gaban dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Kapten andalan kita mulai tidak bisa mengendalikan emosinya. Kali ini, Luffy mencoba mendekatinya lebih dekat lagi. Namun Gaban membuat sebuah perbedaan yang cukup besar. Dia memperlihatkan kekuatan Busoshoku no Hakinya menyelimuti kunci tersebut. Kapten andalan kita berada dalam situasi terpojok. Kunci yang telah dilapisi oleh haki mendarat mengenai tubuh Luffy. Boom! Aura Haoshoku no Haki Luffy sudah mulai muncul. Emosinya meluap-meluap, dipenuhi oleh amarah. Luffy mencoba kembali merebut kunci tersebut. Namun si kakek tua ini benar-benar mengendalikan jalannya pertarungan. Luffy melancarkan serangan demi serangan mirip seperti Gomu Gomu no Jet Gun atau Jet Calverin. Tetapi dia benar-benar tidak membuahkan hasil serangan tersebut. Sambil menghindari serangan beruntun Luffy, Gaban mengejeknya dengan nada sinis. Topi jerami yang sangat bagus, itu lebih baik untukmu daripada helm itu. Luffy marah dan membalas kata-kata orang nomor 3 di kru kapal Raja Bajak Laut dengan nada yang tergesa-gesa. Bodoh, bukan seperti itu. Kau tidak mengerti apa-apa tentang seseorang yang sangat aku kagumi. Shanks.
Dia telah mempercayakan harta karun ini kepadaku. Momen yang sangat lucu baru saja terlintas di chapter ini. Tanpa sadar, tiba-tiba Gaban berhasil memasukkan sebagian kunci itu ke mulut Luffy. Bentuk kepala Luffy berubah mengikuti kunci tersebut. Tidak sampai di situ, kakek tua ini benar-benar serius. Dia masuk ke mode brutal, bersiap untuk menyerang setelah mengeluarkan dua kapaknya. Kali ini Zoro benar-benar terkejut dan teringat kata-kata Kolon. Ayahku adalah manusia, tetapi dia seorang bajak laut yang benar-benar kuat. Gaban terlalu bersemangat. Dia memperlihatkan pertunjukan masa mudanya itu. Luffy tidak bisa berbuat banyak. Ekspresi wajahnya berubah menjadi cemas dan lucu. Dia telah merasakan betapa kuatnya haki si kakek tua brutal ini. Kakek yang benar-benar serius dan durhaka kepada anaknya karena tidak bisa menggendong bocah raksasa. Dalam mode serius, dia mengirimkan salah satu serangan andalannya itu. Teknik yang bernama Yaso Takeru atau Grimthrong. 1000 tentara pemberani. Serangan yang memunculkan tebasan kapak yang berayun silih berganti tanpa berhenti. Dengan pengembalian yang sangat sempurna di kedua tangannya. Lebih mirip seperti bumerang. Sebuah serangan menakutkan ini telah menghancurkan salah satu menara kastil. Luffy nyaris mengenainya. Sementara Zoro melihat situasi tidak berjalan menguntungkan bagi sang kapten. Intuisinya bergerak sangat tajam. Zoro langsung menepis sebahagian serangan kapak milik si kakek dengan mode 3 pedangnya. Gaban memuji Zoro, namun dia mulai khawatir melihat sikap siaga abang kita. Merasa dipermainkan oleh orang tua yang tidak mengerti tata krama. Sang Yonko benar-benar mengamuk. Wujud putih Nika muncul dan mulai menyelimuti ke seluruh pakaiannya. Helm Vikingnya menyatu dengan rambutnya, seolah-olah itu memunculkan tanduk. Hao Soku no Hakinya semakin meningkat dan langsung bertransformasi menjadi sang legenda Nika. Zoro tidak kalah brutal. Dia mulai masuk ke mode serius punch. Kilatan hitam pun mulai menyelimuti ketiga pedangnya. Raja dari neraka sudah bersiap untuk menyelesaikan pertempuran. Duet maut segera dimulai, namun Scooper Gaban malah menyudahi pertarungan. Setelah dia menyadari sebuah perbedaan besar muncul di antara dia dan mereka berdua. Tingkatan Hao Soku no Haki Luffy dan Zoro terlalu berbahaya. Sebelum pertarungan antara Luffy dan Gaban terjadi, sayap kiri bajak laut ini sangat bahagia melihat Luffy dan teman-temannya berhasil mengalahkan Kaido. Kebahagiaannya tidak akan berhenti sampai dia benar-benar kembali mengunjungi negara Wano Kuni tanpa rasa khawatir. Namun setelah itu, Gaban memperingatkan niat Luffy dan Zoro untuk tidak tergesa-gesa membebaskan pangeran petaka ini. Dia menjelaskan dan menegaskan Akagami no Shanks adalah satu-satunya makhluk yang mampu menjatuhkan pangeran petaka ini dan tidak ada siapapun yang sanggup menghentikan kegilaan dan kebuasannya. Gaban mengetahui dan memahami Luffy telah menjadi seorang Yonko, tetapi dia punya opini yang berbeda. Dia menganggap Luffy belum sebanding dengan Shanks. Gaban telah lama mengenal Shanks. Dia hanyalah manusia biasa. Namun bakat terpendamnya muncul dari usia yang masih sangat muda. Berasal dari pembawaan alami yang diwariskan turun-temurun dari keluarganya. Bagi juga mengakui bakat kemampuan berpedangnya telah muncul di saat mereka masih sama-sama berada dalam satu kapal dengan Raja Bajak Laut. Shanks memulai debutnya di cerita manga One Piece ketika dia berusia 27 tahun. Jauh sebelum dia menemui Luffy, menurut perkembangan cerita sebelumnya, Shanks telah lama mengenal Mihawk. Mereka berdua saling bertarung dan beradu kekuatan pedang. Mihawk menganggapnya sebagai rival yang setara. Bahkan pemerintah dunia berpikir duel mereka berdua adalah salah satu peristiwa besar yang mengguncang sejarah di lautan Grand Line. Ketakutan pemerintah dunia semakin menjadi-jadi. Rumor dan berita itu berhembus dengan sangat liar. Shanks akan membentuk bajak laut raksasa dan meneruskan tekad Goldie Roger. Sementara Mihawk belum memutuskan untuk bekerja sama dengannya atau tidak.
Setelah peristiwa itu, pemerintah dunia resmi mengangkat rival bertarungnya Mihawk sebagai pendekar pedang terhebat di dunia dan menjadi bagian dari organisasi yang kita ketahui bernama Shichibukai sebagai salah satu langkah antisipasi pemerintah dunia terhadap ancaman kekuatan bajak laut raksasa yang baru saja terbentuk dan dikomandoi oleh Shanks. Dia mulai menjadi ancaman. Terbentuklah 3 keseimbangan dunia. Namun setelah Shanks kehilangan lengan kirinya, ketertarikan Mihawk pun mulai menghilang untuk mengajaknya berduel kembali. 6 tahun kemudian, Shanks menjadi seorang Yonko setelah menundukkan pangeran terkutuk itu. Pangeran Loki pada masa itu berusia 63 tahun. Rata-rata ras raksasa bisa hidup di atas 300 tahun. Mereka sangat diuntungkan dengan usia yang lebih panjang dan kekuatan fisik yang jauh di atas rata-rata manusia. Pada masa itu, sang pangeran berada di usia terbaiknya dan siap menyambut masa-masa kejayaannya dengan kengerian dan kebengisan sifat jahilnya yang telah menjadi pembawaan alaminya. Pertarungan Shanks melawan pangeran terkutuk itu adalah sebuah pembuktian besar sebagai manusia biasa tanpa menggunakan kekuatan buah iblis, hanya dengan pelatihan, kedisiplinan dari sang kapten, dan bakat alami yang diwariskan oleh keluarganya. Dia sanggup dan membuktikan dirinya jauh lebih menakutkan dan berbahaya. Bagaimana dengan Luffy? Situasi ini sangat jelas berbeda. Mungkin tidak bisa kita bandingkan ketika Luffy telah menjatuhkan Kaido. Menurut informasi di Fever Card Data Book Wano S2 volume 2, Kaido telah berusia 59 tahun, sementara Luffy baru berusia 19 tahun. Kemungkinan Gaban berpikir Luffy hanya sedikit beruntung karena dia berada di usia muda dan bersiap menyambut masa-masa kejayaannya. Tetapi kenyataannya pertarungan tidak berjalan seperti itu. Luffy tetap kesulitan mengalahkan mantan anggota bajak laut Rocks karena perbedaan kekuatan dan pengalaman mereka. Perbedaan besar itu semakin terlihat dengan pembawaan alami Kaido yang sangat kuat walaupun dia sudah tidak berada di usia terbaiknya dan didukung oleh kekuatan buah iblisnya. Kembali ke ingatan masa lalu, Gaban belum sepenuhnya yakin Luffy telah mengalahkan makhluk terkuat di lautan ini. Bahkan seorang Kozuki Oden yang diakuinya sebagai seorang samurai terbaik pun tidak mampu melakukannya. Duel Kaido melawan Kozuki Oden dianggap hampir setara. Kekuatan tempur mereka dianggap hampir seimbang. Walaupun kenyataannya duel tersebut tidak berjalan secara adil. Pertempuran mereka berdua harus dinodai dengan kelicikan anak buah Kaido. Jika duel tersebut dilakukan secara adil, Kaido belum tentu menang secara mutlak melawan Kozuki Oden. Namun Oden kali ini harus mengakui ketangguhan kekuatan bawaan alami Kaido. Dia tetap masih berdiri tegak walaupun menerima serangan fatal dari Kozuki Oden. Sementara Oden sendiri benar-benar tidak bisa bangkit kembali setelah menerima serangan balasan dari Kaido. Bagaimana jika usia Kaido berada di usia muda dan masa terbaiknya di saat dia berduel melawan Luffy pada saat itu? Tidak ada yang tahu jawabannya, tetapi hasil pertarungan pasti akan jauh sangat berbeda. Wajar sekali orang nomor 3 di kapal Raja Bajak Laut ini ingin sedikit bermain-main dan menguji tekad dari seorang Yonko yang masih selevel junior. Namun Gaban terdiam melihat wujud putih Nika di dalam diri Luffy. Dia langsung menyudahi pertarungan. Road hendak membongkar identitas aslinya di hadapan Luffy, tetapi Gaban langsung menyelanya. Sambil mengenakan jubah dan topi kasa, dia berkata, "Tidak perlu terburu-buru, Road." Gaban pergi dengan senyuman sambil menitipkan negara Elbap kepada 2 orang yang akan membuat kekacauan berikutnya. Waduh, bisa bahaya ini. Namun Luffy tetap berterima kasih atas kunci tersebut dan berjanji tidak akan menemui orang tua aneh itu. Ingatan Gaban kembali kepada pembicaranya dengan Shanks. "Aku benar-benar percaya dengannya, tetapi aku yakin, Gaban-san, kau tidak akan menerimanya begitu saja. Jadi lakukan saja sesukamu," sambil tertawa.
Rencana sudah terbentuk. Saint Samrock Vigarland memberi perintah baru kepada Ganko untuk memanggil bantuan satu orang kesatria suci. Mereka bertiga akan menangkap anak-anak para prajurit ras raksasa Elbap. Ganko dan Samrock telah menyembunyikan keberadaan mereka dari kedatangan Luffy dan Zoro. Mereka berdua terbang memasuki sebuah hutan di Sunward dekat sekolah Walrus dan mendarat di sebuah dahan besar. Saint Samrock Vigarland sedikit terkejut melihat kemajuan pendidikan di negara Elbap. Mungkin Samrock tidak paham. Jangan samakan ini dengan program makan siang gratis. Tapi ini sangat luar biasa. Para ras raksasa Elbap telah mencium kedatangan dua kesatria suci ini. Ada sebuah penampakan yang sangat aneh di langit. Tetapi syukurlah, pendidikan untuk anak-anak ras raksasa Elbap masih jauh lebih baik daripada menuju Wakanda emas yang semakin tidak jelas. Setelah situasi aman, Ganko melakukan ritual pemanggilan iblis. Teknik ini bernama Abyss. Ini adalah sebuah ritual di mana seseorang yang terpanggil atau terpilih telah mendapatkan perwujudan kekuatan baru atau user buah iblis. Mereka diperintahkan tuannya untuk menyelesaikan tugas atau misi tertentu. Dua kesatria suci pun muncul. Mereka adalah Saint Summers dari keluarga bangsawan Shepherd. Dia berasal dari keluarga yang sama dengan Saint Shepherd Jupiter, salah satu anggota Gorosei. Dan yang satunya lagi bernama Saint Killingham dari keluarga bangsawan Lomosif. Saint Killingham kemunculannya mirip seperti naga pink Momonosuke di saat dia masih anak-anak. Namun dia datang dengan wujud mode hybrid yang telah memasuki fase awakening. Dengan penampakan awan putih yang membentuk seperti sayap, menyelimuti dan mengelilingi punggungnya. Tidak kalah mencengangkan, dia memegang Trisula seperti Dewa Zeus atau Poseidon. Anehnya, dia juga memakai helm astronot seperti kaum keluarga bangsawan naga langit. Dia pun berkata dengan nada yang tergesa-gesa, "Aku bisa telat, aku bisa telat, aku ketiduran, aku bahkan tidak ingat disuruh pergi kemana tadi." Dari pembawaan gaya bicaranya, mirip seperti Admiral Kizaru, sangat lambat. Namun sifatnya jauh lebih tergesa-gesa dan tampak terburu-buru. Apakah mungkin ya? Saya menduga karena pengaruh kekuatan buah iblis tipe Mythical Zoan miliknya. Perwujudan ini mirip seperti Kirin dalam cerita rakyat Tiongkok dan masyarakat kuno Jepang. Kirin digambarkan seperti rusa, tetapi berleher panjang, mirip dengan jerapah. Namun punya sisik yang sangat keras seperti naga. Binatang mistis ini juga diselimuti dan dilindungi oleh petir. Beberapa pendapat mengatakan dia dilindungi oleh api suci. Dalam kondisi terancam, Kirin lebih banyak menggunakan serangan petir daripada benturan atau pukulan serangan fisik. Sementara Saint Summers, dia datang dengan mode santai, tanpa persiapan apapun. Seperti anak-anak nongkrong yang ada di warung kopi kenangan. Atau seperti bapak-bapak yang habis ngomean manuk ya. Dia tampak sangat fokus dan sangat memperhatikan situasi saat ini di Mary Joyce. Setelah penyerangan para tentara revolusioner, para kaum keturunan bangsawan naga langit telah mengalami defisit suplai makanan yang cukup besar dan semakin melonjak semenjak hari itu. Mereka benar-benar harus mengalami bencana kelaparan berhari-hari. Saint Samrock Vigarland sedikit terkejut dengan kedatangan mereka berdua. Dia memerintahkan Ganko hanya memanggil satu orang saja. Namun kedatangan kedua orang ini jelas menegaskan Saint Samrock Vigarland telah digantikan dan dialihkan tugasnya. Dia diperintahkan untuk kembali ke Mary Joyce. Pada masa sebelumnya, para kesatria suci tidak dibenarkan untuk ikut campur menyelesaikan masalah geopolitik pemerintah
dunia. Mereka hanya diperintahkan untuk melindungi keberadaan dan keamanan keturunan kaum bangsawan Naga Langit dan mempertahankan kekuatan pertahanan Kastil Mary Joyce. Namun setelah insiden di Reverie, untuk pertama kalinya seorang komandan kesatria suci, Saint Samrock Vigarland, akan turut berperan menyelesaikan situasi geopolitik seperti yang biasa dilakukan oleh otoritas tertinggi pemerintah dunia. Tidak kalah mengejutkan, sebelum Saint Samrock Vigarland benar-benar meninggalkan para kesatria suci lainnya, mereka berempat akan segera memulai permainan menakutkan dan mematikan, menculik anak-anak tersebut. Menculik anak-anak ras raksasa Elbap bukan tugas yang sulit bagi keempat para kesatria suci ini. Walaupun tubuh mereka di atas rata-rata tubuh manusia dewasa, tetapi anak-anak dari ras raksasa ini tidak akan banyak memberi perlawanan yang berarti. Dan keberadaan dari Saint Killingam akan memudahkan tugas mereka. Jadi para kesatria dewa tidak perlu memaksakan diri melakukan ritual pemanggilan sihir, karena mereka berpendapat hanya orang-orang yang memiliki tanda khusus yang mampu melewati lingkaran abis. Namun saya berpikir situasi penculikan tidak akan berjalan sempurna. Saya menduga Scooper Gaban sudah merasakan kehadiran haki yang sangat kuat dari dua orang kesatria suci itu semenjak di Kastil Aurus ketika mereka mengintrogasi juk Pangeran Loki. Tetapi kenyataan berkata berbeda. Takdir mempertemukannya dengan Roth bersama 3 anggota kru topi jerami, Luffy, Zoro, dan Nami. Setelah pertarungan singkatnya dengan Luffy dan Zoro, Scooper Gaban meletakkan keyakinan terbesarnya kepada dua orang yang siap membuat masalah baru untuk menjaga negara Elbap dari amukan keganasan Pangeran Loki. Kemudian dia segera bergerak mencari tahu kedatangan 2 tamu misterius yang tidak mampu dia jumpai. Cepat atau lambat, hembusan waktu dan takdir akan mempertemukan Scooper Gaban dengan salah satu atau keempat kesatria suci itu sekaligus. Sementara di situasi sekolah Walrus, terdapat Nico Robin, Chopper, Jaguar di Saul, dan bersama para anak-anak ras raksasa Elbap yang sedang bersekolah dan bermain, ditemani oleh guru sekolah mereka, sekaligus seorang pustakawan sekolah bernama Enge. Melihat situasi ini, saya berpikir Nico Robin dan Chopper akan berpeluang lebih besar menghadapi salah satu dari kesatria suci. Kemungkinan Nico Robin akan menghadapi Ganko. Walaupun berdasarkan perjalanan cerita manga One Piece, Robin tidak menguasai kemampuan haki, namun dia belum tentu mudah untuk dikalahkan. Robin sangatlah cerdas dan memiliki inisiatif tinggi dalam bertarung. Saya menduga dia adalah yang paling cerdas di antara seluruh anggota topi jerami, karena cuma dia yang sering membaca buku. Ngomong-ngomong, Robin itu sudah menjadi sarjana arkeologi Ohara di usia 8 tahun. Kekuatan bertarungnya sudah sangat jauh berbeda semenjak dia telah mengalahkan salah satu anggota Tobiropo yang bernama Black Maria. Kekuatan teknik dasar pukulan dasar karate manusia ikannya menjadi semakin terasa dan menjadi semakin kuat. Saya menduga kekuatan buah iblisnya sudah memasuki fase awakening, di saat dia bertransformasi menjadi Demonio Fleur. Black Maria pun berhasil ditaklukkan dengan transformasi baru kekuatan buah iblisnya itu, ditambah dengan teknik kuncian dasar yang memang sudah lama dikuasai oleh Nico Robin. Tetapi saya menduga dan berpikir lebih panjang. Api cinta Sanji akan menyala-nyala dan bermekaran lebih cepat. Selama pertarungan Nico Robin menghadapi Ganko, dia bisa membaca sinyal-sinyal hawa dari keberadaan wanita-wanita cantik yang tersakiti, terutama Nami dan Robin. Sebuah kemungkinan besar di chapter selanjutnya, kita bisa melihat duet maut dari dua manusia bucin, Sanji dan Scooper Gaban, ketika mereka berdua harus melindungi anak-anak sekolah ras raksasa Elbap. Sementara di tempat berbeda, gabungan
dengan kekuatan Luffy dan Zoro akan benar-benar sangat dahsyat dan spektakuler di saat Pangeran Petaka Loki benar-benar bebas dari jeratan tali batu lautnya. Terima kasih kalian semua sudah menonton video baru pembahasan di Bang Ilham Channel. Saya Bang Ilham, saya pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya.